Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Sesuai janjinya pada awak media kemarin malam, Inara Idola Rusli, istri musisi Virgon Tambunan, akhirnya menjawab pertanyaan seputar somasi yang dilayangkan Tenri Ajeng Anissa kemarin siang. Mantan personel girl band Beksa itu berusaha menjawab somasi yang berlaku selama 2 kali 24 jam dengan meminta maaf kepada Tenri Anissa karena telah mencantumkan nama wanita itu dalam surat pernyataan selingkuh Virgon yang kemudian dipostingnya ke media sosial. Hanya saja, permintaan maaf itu bukan berarti Inara meralat pernyataannya sendiri yang Hakul yakin Virgon telah selingkuh dengan Tenri Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ini saya klarifikasi dan permintaan maaf. Pada hari ini Kamis tanggal 4 Mei 2023, saya menandatangani bawah ini, Inara Idola Rusli. Dengan ini mengklarifikasi dan permintaan maaf saya kepada saudari Tenri Ajeng Anissa dan saudara Dylan Kenneth Panata atas terpublikasinya surat pernyataan yang dibuat oleh suami saya, Virgon Teguh Putra, tanggal 22 Agustus 2022 di story Instagram dengan akun Manis Tarla terkait atas nama saudari Tenri Ajeng Anissa dan saudara Dylan Kenneth Panata. Hal ini merupakan tindak lanjut dari somasi tanggal 2 Mei 2023 nomor 028 MRA 5 2023 dan nomor 029 MRA 5 2023 dari kantor hukum Milano Rahma Aliansi. Saya berharap hal ini tidak lagi berlanjut karena saya berkonsentrasi untuk penyelesaian permasalahan rumah tangga saya dengan suami saya Virgon Teguh Putra. Ya, kita minta maaf terkait nama tadi ya. Terkait cantuman nama, ya, nama di sosial media. Itu kita terkait pencantuman nama itu kita minta maaf. Berarti? Tapi untuk perkara Virgon itu berbeda. Kita tetap akan melakukan langkah-langkah hukum pada saudara Virgon. Kira-kira begitu. Langkah-langkah hukumnya seperti apa, Bang? Lagi kita pikirkan. Tapi membenarkan tidak benar adanya perselingkuhan itu apa? Kalau itu nanti biar pihak upaya hukum kita terkait itu. Kan Mbak Inara mengetahui adanya surat itu, kan? Gini, Kasih sepatu Mbak Inara. Mbak Inara dari Mbak Inara sendiri. Nanti akan dibuktikan dulu dengan proses-proses hukum. Tidak ada hubungan badan saya antara saya dengan Virgon sama sekali. Meski Tenri Anissa menyangkal bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan yang dilarang agama dan negara, seperti yang diakui Virgon dalam surat pernyataannya, Inara mengaku punya bukti kuat perselingkuhan itu. Selain pengakuan Virgon dan foto-foto yang diberikan netizen kepadanya, Inara juga sudah menyimpan bukti transferan dari rekening Virgon ke rekening Tenri Anissa. Jika Tenri punya bukti kuat bahwa bukti transferan itu hanya rekayasa, mengapa saat mensomasi Inara, ia tidak berani menjawab soal bukti transferan yang jumlahnya nyaris 200 juta rupiah itu? Itu tidak akan kita buka. Itu intinya nanti ada proses hukum. Memang benar atau tidak? Baru kemungkinannya. Berarti kita sama-sama buktikan aja. Sempat bikin iri perempuan lain karena dibucinin Virgon hingga sosok cantiknya menginspirasi sejumlah lagu romantis yang diciptakan Virgon. Faktanya, masa-masa kebucinan Virgon hanya seumur jagung. Pasalnya, 2 tahun setelah lagu Bukti yang dipersembahkan untuk Inara itu dirilis, Virgon pindah ke lain hati. Yang lebih menyakitkan Inara dan kaum perempuan kebanyakan, Virgon mengaku sudah tidak ada rasa terhadap wanita yang telah memberinya 3 anak itu. Tak heran di sela-sela konferensi pers, kuasa hukum Inara seolah tidak bisa mengontrol emosinya lantaran harga diri kliennya seolah dilecehkan oleh Virgon. Perasaan sayang itu pernah ada dan sungguh-sungguh ada, dan saya menyesal karena tidak tegas dan tidak jujur, serta berani untuk menyatakan dan mengungkapkan kenapa rasa itu bisa sampai hilang. Yang bisa saya katakan adalah
semua karya yang saya ciptakan adalah karya yang jujur. Karya yang saya rasakan, saya ciptakan dengan perasaan yang terjadi pada saat saya menulis lagu tersebut. Pada saat lagu itu diciptakan. Jika dengan berjalannya waktu rasa itu berubah, tidak serta-merta membuat lagu tersebut menjadi sebuah kebohongan. Mengapa rasa itu berubah? Alasan yang membuat rasa itu berubah, biar saya yang tahu, dan tidak perlu diungkapkan kepada semua orang. Berusaha ditemui saat mengisi pertunjukan musik di Jakarta Selatan, Virgon yang tampil sepanggung dengan Widi Vieira sadar betul dirinya menjadi buruan awak media hingga ia beringsut pergi lewat jalan yang steril dari sorotan kamera. Anak milenial pasti udah dapat pakai laporan dulu. Lu nggak usah berbakat, cuma bisa bilang saya ini. Dengar dulu nih, ini kegaduhan nih antara cewek sama cowok nih, gue tahu banget nih. Semua lagu yang gue tulis untuk orang yang udah gue cuekin selama bertahun-tahun itu. Bisa berbagi lagi ke teman dia. Di dalam mobil itu bukan saya, itu Widi Vieira. Maaf saya sebut namanya, itu sudah dikonfirmasi sama pacarnya sendiri, itu bukan saya. Selain bungkam soal Inara, Virgon juga enggan menanggapi somasi yang dilayangkan Tenri Anissa. Padahal Tenri dan Milano Lubis menegaskan Virgonlah aktor yang bertanggung jawab atas terseretnya Tenri Anissa ke pusaran konflik rumah tangganya. Pasalnya diduga Virgon yang ingin mencantumkan nama Tenri Anissa di surat pernyataannya itu. Bahkan ada kolom tanda tangan Tenri yang seolah-olah Tenri hadir saat surat pernyataan itu dibuat pada 22 Agustus 2022 silam. Kan pada saat pembuatan ini pun saya tidak ada, saya tidak tahu dan nama saya salah di sini Pak. Nama saya Andi Tenri Ajeng Anissa bukan Austin. Tahan. Terkait gugatan cerainya terhadap Inara yang sudah teregistrasi di Pengadilan Agama Jakarta Barat, Virgon juga tidak ambil pusing. Di dalam dan di luar persidangan, Virgon seolah enggan melakukan mediasi dengan Inara. Padahal menurut Inara, barang-barang Virgon masih ada di rumah dan musisi yang menikahinya pada Desember 2014 itu masih sering menginap di rumah. Yang nggak satu atap, ya barang-barangnya masih banyak di rumah. Masih bolak-balik juga. Kalau pihak Virgon mengajukan gugatannya kita hadapi dengan segala konsekuensinya. Itu juga Mbak Inara konsultasi kita juga hadapi. Mereka juga harus hadapi langkah-langkah apa yang kita lakukan. Iya, ini dari Mbak Inaranya sendiri ingin mempertahankan atau tetap mengikuti proses hukum permohonan talak cerai dari Mbak Inara? Permohonan talak sudah masuk juga, ya saya harus hadapi. Belum masuk ya sebenarnya saya sudah mengajukan untuk mediasi. Tapi ya proses mediasi itu terjadi kapan? Ya, kapan proses mediasi itu terjadi? Ya sebelum talak masuk. Sebelum talak masuk. Lalu benarkah karena sekarang cintanya hanya untuk darah dagingnya,
Virgon juga mengajukan gugatan hak asuh ketiga anaknya. Jadi apa sih yang kita daftarkan ya? Teman-teman media tahu bahwa hari ini kita mendaftarkan perkara klien kita Virgon. Jadinya kita sudah mengajukan pendaftaran ikrar talak atau gugatan cerai terdaftar di nomor 1377-G-2023. Itu nomor perkaranya. Jadi biasanya kita dalam tempo 10 atau 12 hari kita akan sidang perdana. Tapi nanti jadwal sidang akan disampaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidangnya nanti tertutup. Jadi paling tidak nanti teman-teman ke bagian humas bisa menanyakan semuanya ini. Ya, prinsip saya terutama ke Virgon, kita datang dan juga untuk istrinya kita perintahkan untuk datang. Belum, kan baru masuk. Dan majelis hakimnya yang bertugas siapa nggak tahu. Nanti tunjuk oleh ketua pengadilan. Ini majelis siapa? Karena biasa kan ada majelis-majelisnya. Masalah anak kan kemarin sudah disampaikan Bang Saini juga bahwa itu akan kita asuh bersama gitu kan. Jadi tidak ada perdebatan masalah anak. Jadi anak kita nggak bicara gono-gini karena kita nggak pernah membahas itu juga. Jadi gono-gini nggak pernah dibahas sama sekali. Jadi masalah, jadi cuma 2 item aja sih. Jadi cuma 2 item. Apa aja Bang mungkin Bang? 2 item itu hanya cerai dan anak diasuh bersama. Itu aja. Jika proses cerai Virgon dan Inara Rusli baru dilimpahkan ke Pengadilan Agama, proses cerai komedian Daus Mini dengan Selvi Hanawijaya sudah berakhir. Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok mengabulkan gugatan cerai Selvi secara e-court pada 3 Maret lalu. Meski begitu, permohonan hak asuh Baby Al yang dimasukkan Selvi dalam materi pokok gugatan baru diputuskan Kamis kemarin. Saat menggelar konferensi pers bersama Insang Nasruddin kuasa hukumnya, Daus menyebut bahwa hak asuh Baby Al jatuh pada dirinya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti kurang lebih hampir 3 bulan ya, dari Februari sampai tadi sore kemarin pun kita sempat sama Mami pun deg-degan. Deg-degannya bukan karena putusan perceraiannya, tapi hak asuh. Gitu. Tapi alhamdulillahnya di sore tadi sekitar pukul 3 ya Bang ya, itu alhamdulillah doa-doa kita semua dikabulkan. Amin. Hak asuh atau BDA itu jatuh ke tangan Daus. Perkara cerai dan pengasuhan anak antara Daus Mini selaku tergugat dengan Selvi Hanawijaya selaku penggugat. Yang mana dalam putusan tersebut terdapat 4 poin. Poin pertama, mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Poin kedua, menyatakan Daus selaku tergugat menjatuhkan talak bain sugra kepada Selvi Hana sebagai penggugat. Poin ketiga, menolak gugatan penggugat untuk sebagian. Kemudian poin keempat itu lebih tepatnya adalah membebankan biaya perkara kepada penggugat. Pengasuhan anak itu tidak diputus dan mereka juga ditolak gugatannya. Artinya apa? Artinya pengasuhan anak itu tetap berada pada Daus yang sejak awal kami juga memang meyakini bahwa tidak memiliki bukti apapun. Sehingga putusan Pengadilan Agama Depok ya sangat selaras dan sependapat dengan kami selaku penasihat hukum. Hari lalu, Selvi masih berharap hak asuh Baby Al jatuh padanya karena anak yang baru berusia 1,5 tahun masih butuh kasih sayang ibunya. Meski Baby Al tidak lahir dari rahimnya, Selvi merasa punya ikatan batin dengan bocah itu. Lantas, apakah Selvi akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Depok terkait hak asuh anak? Putusan Pengadilan Agama Depok, saya berasumsi adalah putusan yang sangat tepat. Sangat bersesuaian dengan hukum. Jadi kalau mereka hari ini masih memiliki kesempatan
untuk mengajukan banding 14 hari terhitung ke depannya, itu hak mereka saja. Silakan mereka kalau mau melakukan itu. Tapi kami meyakini bahwa putusan Pengadilan Agama Depok ataupun nanti ketika diajukan banding, kami juga meyakini bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama akan menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok. Asuh anak, kemudian sebesar, karena kan anaknya masih di bawah umur ya, masih 1 tahun 6 bulan, kemungkinan besar ya kali jatuhnya ke ibunya gitu ya. Mudah-mudahan hakim bisa mempertimbangkan itu semua, jatuhnya ke kasusnya ke saya, mudah-mudahan. Berbeda dengan Selvi yang masih trauma menikah lagi, Daus yang sudah 3 kali menyandang status duda seolah bisa move on secara kilat hingga siap mencari calon istri baru. Daus mengaku perasaannya kini sudah plong karena tidak ada lagi ikatan pernikahan yang menjerat kebebasannya. Mungkin terdengar klise, namun Daus masih berharap bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawadah warohmah bersama istri barunya kelak. Daus jadi duda lagi bukan? Enggak, apa enak dong. Jadi makin banyak cewek-cewek yang deketin. Kabar boy. Kan gak ada yang ngikutin loh. Kan kabar boy yang ini kan tidak memakan bini orang. Ya kan? Ih, gak serong. Nyari yang bener-bener single kabar boy. Ngapain bini orang di Untuk masalah pasangan, aku masih trauma. Mau sendiri dulu. Mau bebas dulu. Mau gimana ya? Gak ada pikiran buat cari pasangan hidup sih, masih jauh lah, masih panjang. Trauma nikah lagi nggak sih Bang? Namanya kabar boy enggak dong. Enggak dong. Tapi bukan bini orang ya.